Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dan diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi jalan kepada kita, yaitu jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati Allah, kita pada saat ini memasuki bulan Ramadan, bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam supaya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa berpuasa. Karena dengan berpuasa kita akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu, sehingga kita nantinya diharapkan kembali menjadi fitri, kembali menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadirin sahabat Nusantara Mengaji yang dirahmati Allah, pada suatu hari Ibnu Abbas itu pernah ditanya oleh beberapa sahabat tentang hari apakah yang paling baik dan bulan apakah yang terbaik serta amal-amal apakah yang terbaik wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam itu yaumul jum'ah wa khairul syuhur syahrul ramadan wa khairul a'mal as-salawatul khamsa ala waktiha. Jadi jawaban Ibnu Abbas terhadap para sahabat yang bertanya tadi adalah bahwa hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Sedangkan di antara bulan yang terbaik itu adalah pada bulan Ramadan. Dan amal-amal yang terbaik adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas ini memperkuat dari firman Allah tentang pentingnya bulan Ramadan ini bagi umat Islam untuk mengisi dengan hal-hal yang baik. Karena perbuatan baik pada bulan Ramadan ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan dilipatkan berlipat ganda. Kalau pada bulan lain setiap amal kebaikan itu hanya diberi balasan 10-700, maka pada bulan Ramadan ini pahalanya menjadi tidak terbatas. Pahalanya menjadi berlipat ganda. Tidak ada yang bisa mengukur pahala kebaikan dari bulan Ramadan. Seperti sabda Nabi bahwa setiap amal Bani Adam itu adalah untuk Bani Adam itu sendiri. Illa saum, kata Nabi, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, begitu kata Rasulullah. Jadi bulan Ramadan ini bagi Allah itu merupakan bulan yang khusus bagi Allah, dan Allah sendiri yang akan memberi balasan terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan pada bulan Ramadan ini. Tentunya bulan Ramadan ini dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan yang berupa apa saja, misalnya dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan sholat malam atau sholawat tarawih, serta kebaikan-kebaikan yang lain yang mana hal itu akan dilipat gandakan oleh Allah, dan hanya Allah yang tahu kebesaran pahalanya terhadap orang yang yang berbuat kebaikan pada bulan Ramadan. Sabda Nabi juga, di antara salah satu keuntungan atau diskon yang diberikan Allah kepada umat Islam yang melakukan bulan puasa itu adalah diampuni segala dosa-dosanya jika dia berpuasa dengan secara sungguh-sungguh dan penuh pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis lain juga disebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi tidak hanya berpuasa tapi juga mendirikan salat malam di malam bulan Ramadan itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di hadis yang lain, "Man qama lailatal qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang memanfaatkan secara baik malam Lailatul Qadar, maka Allah juga akan mengampuni
dosa umat Islam yang melakukan puasa maupun sholat malam atau sholat tarawih dan memanfaatkan Lailatul Qadar dengan baik-baik. Yang dimaksud dengan pengampunan dosa ini, memang para ulama mengatakan bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Tapi meskipun begitu, harus ada yang perlu dicatat oleh kita sebagai umat Islam, yaitu bahwa yang namanya dosa itu tidak mengenal istilah dosa besar dan dosa kecil. Karena yang terpenting dari perbuatan dosa itu bukan pada dosa itu, bukan pada dosa kecil dan besarnya, tapi terletak kepada siapa kamu atau kalian itu berbuat dosa. Jika kita melihat bahwa perbuatan dosa ini kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kita melanggar perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti itu ada sebuah pelanggaran besar yang kita lakukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi indikasi bahwa kita tidak termasuk hamba-hamba yang taat kepada Allah. Jadi jangan melihat dari dosa kecil dan besarnya, tapi bahwa kepada siapa kita berbuat dosa itu sendiri. Oleh karena itu, Allah menurunkan bulan Ramadan kepada kita. Setelah sekian bulan kita melakukan banyak kesibukan dan melupakan Allah, dan mungkin saja melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di luar Ramadan, maka pada bulan Ramadan ini Allah sengaja memberi bulan di mana di situ Allah memberikan diskon besar-besaran kepada kita umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Karena apa? Karena puasa itu akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Puasa itu sebagai perisai diri untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan bahwa puasa itu merupakan salah satu cara paling ampuh yang diberikan oleh Allah juga menurut para ulama. Karena dalam puasa itu jiwa kita itu dilatih oleh Allah untuk memahami orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam kenikmatan seperti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam puasa itu hawa nafsu bisa ditundukkan, karena hawa nafsu itu kecenderungannya adalah terhadap kesenangan-kesenangan. Bagaimana kesenangan-kesenangan itu bisa dipuaskan? Itu adalah dengan cara memenuhi apa yang menjadi kebutuhan perut. Nah, dengan puasa itu berarti bahwa kita mencoba menaklukkan hawa nafsu kita dengan lapar, karena hawa nafsu itu tidak menyenangi hal-hal yang berat terhadap hawa nafsu itu sendiri. Nah, salah satu puasa ini merupakan suatu hal yang berat bagi nafsu, sehingga para ulama mengatakan bahwa puasa ini merupakan salah satu aspek penting untuk menaklukkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa surga itu al-jannatu huffat bil makari atau bil karaha wan naru huffat bisyahawat. Jadi surga itu dilingkari atau dikelilingi oleh sesuatu yang sangat dibenci, sedangkan neraka itu dilingkari atau dikelilingi oleh sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi ketika nafsu kita yang selalu berorientasi pada kesenangan itu ditolak dan ditindih dengan puasa, maka secara otomatis jiwa kita akan terlatih dengan baik, dan kalau jiwa kita sudah terlatih dengan baik, maka kebaikan-kebaikan akan muncul dalam diri kita. Kita lihat bahwa momen puasa, bahwa tidak serta-merta Allah itu mewajibkan puasa kepada kita, karena di samping ini sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tapi puasa ini juga merupakan cara untuk mendidik kita bagaimana kita bisa meraih takwa seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran itu, la'allakum tattaqun. Karena ini memang khusus untuk umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, bagaimana mereka bisa terdidik jiwanya sehingga tidak mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita tetap kuat sampai pada akhirnya nanti yang disabdakan oleh Allah, seperti bayi yang baru lahir, walidat ummu
Jadi yang tidak berdosa, tidak ternoda, kita menjadi kembali suci dan fitri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.